Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan sebuah eksperimen, guys, yaitu dengan menghapus folder boot yang ada di dalam Windows. Nah, bagaimana yang dihapus dengan menghapus folder boot di Windows ini? Jadi, yang kita maksud menghapus folder boot di Windows ini adalah file yang tersimpan di Windows atau yang ada di folder C. Nah, kalau kita pergi ke disk C, ya kalau kita pergi ke disk C itu kita akan menemukan, ya kalau kita ke C, habis itu kita pergi ke masuk ke bagian Windows, kita pasti akan menemukan yang namanya boot, ya, folder boot. Pasti nanti akan ada ini, yes, ya. Itu di Windows 10, Windows 11, Windows 7 sekalipun, ya, itu ada, guys, folder boot itu, ya. Jadi kita akan coba di virtual machine kira-kira apa yang reaksi yang ditimbulkan, apakah si sistemnya ini masih bisa booting atau justru malah nge-stuck di tampilan yang itu aja, guys. Oke, kita lihat di sini is alert di exist. Wah, error kenapa nih? Kita coba di sini buat matikan dulu. Kita hapus semua ini ya, karena di sini kita filenya sempat kita hapus, ya. Kita kasih ini pakai Windows 11. Terus mana ya filenya? Kita nggak usah pakai file ISO karena filenya kita sudah Windows kita sudah install, ya, kebetulan di sini. Oke, kita tambahkan. Kita harus cek dulu nih. Di sini masih ada apa belum nih? Oke, belum ada, ya, guys, ya. Jadi ya, kita cari di sini. Oke, kita langsung ke sini aja. Kita pilih dan lanjut. Selesai. Dan kita nggak dulu sebelum itu, ya. Dan by the way, folder boot itu kita akan menghapus dengan cara khusus, karena kalau kita gunakan di sistem biasa, ya, kalau kita pakai di Windowsnya langsung itu tidak akan bisa berjalan. Jadi untuk itu kita akan berikan HBCDPE, ya, kita kasih HBCDPA biar dia mau booting. Oke, sudah bikin, kita tinggal nyalakan dan kita tunggu aja, guys. Kira-kira gimana, apakah VM ini bakalan booting atau enggak? Kita lihat dulu kali, ya. Oke, di sini sudah booting, ya. Oke, di sini kita lihat, kita tunggu di sini VM-nya masih booting, ya. Oke, dia langsung boot ke HBCD, tumben. Kita akan coba buat dulu kali, ya. Kenapa, ya? Kita akan lihat ya. Kita hapus dulu. Kita akan coba kalau kita hapus dulu. Kita hapus duluan, ya, belum masuk ke si Windowsnya itu, kira-kira apakah dia bakal tetap masuk atau sebaliknya malah nggak mau masuk ke Windows. Oke, kita sesuaikan di sini. Oke, dan di sini dia masih booting, ya, masih loading di sini. Oke, di sini sudah loading, kita tunggu di sini.
sini sudah masuk ke hidden CDPE-nya dan kita langsung aja eksekusi. Nah, kenapa kita harus menggunakan Windows PE atau mungkin Windows Recovery? Karena apa? Karena kalau kita menggunakan ISO biasa atau kita langsung hapus dari si Windows-nya itu, maka sistemnya tidak akan mengizinkan. Karena apapun yang ada di dalam folder Windows itu izinnya itu sudah diatur terbatas ya. Dan sekarang kita akan cari di sini yang namanya boot. Oke. Ini folder bootnya kita pindahin ya kali ya. Kita pindahin aja dulu ya kan. Kita pindah ke ini guys. Kita pindah ke folder ini, kita salin. Oke, dan di sini kita sudah pindah, folder bootnya sudah ada di sini. Dan kita bakalan cek apakah si ini masih ada apa enggak folder bootnya. Itu kita sudah hapus ya, tapi kayaknya sih masih ada kali ya. Nggak ada deh, tapi kayaknya ada yang kurang satu. Kita akan coba satu lagi. Kita coba cari di sistem 32 karena kebetulan kita pakainya itu di 64 bit kali ya. Kita cari boot di sini. Oke, ada, ternyata masih ada ya. Oke, kita lagi di sini. Oke. Nah, di sini kita pergi ke file ya. Kita bakal taruh di sini buat nanti kita kembalikan kalau tidak bisa ya, karena ini VM salah satunya juga. SYS32 kita taruh di sini. Nah, oke. Jadi jangan sekali lagi ya, jangan pernah sekali-kali menjalankan atau melakukan tindakan ini di PC asli ya, karena siapa tahu nanti itu bisa membuat PC kalian tidak bisa boot. Kalau sistemnya tidak bisa boot, maka kita tidak akan bisa masuk ke sistem operasi atau kita tidak akan bisa masuk ke Windows. Oke, kita cari foldernya dulu. Mana ya? Oke, syswo 64. Oke, ketemu juga nih. Kita masuk, kita cari lagi boot yang namanya boot di sini. Oke, nggak ada. Dan sekarang kita coba cek. Di sini ada dua boot, yang dari folder Windows-nya langsung dan ini yang dari sistem 32 ya. Ini tuh ini kita pakai Windows 11 sistem OS bawaannya. Dan sekarang kita akan coba buat restart si OS-nya nih. Kita restart di sini. Restart paksa biar lebih cepat. Wah, cepet-cepet banget tuh. Oke, dan di sini kita bisa lihat dia langsung masuk ke automatic repair ya. Dia langsung masuk ke automatic repair ya, nggak tahu kenapa. Apakah ini karena kita menghapus si file boot yang ada di Windows-nya? Karena kita tuh juga menghapus file boot yang ada di sistem 32, yang dimana kalau kita hapus itu satu aja, maka kemungkinan besar sistem yang ada di dalam Windows itu bakalan error atau enggak bahkan tidak berjalan sama sekali. Di sini kita bisa lihat di sini ada logo preparing automatic repair, loadingnya juga ada, tapi nggak ada logonya. Logo VirtualBox-nya yang hilang guys. Padahal tadi tuh harusnya ada guys. Ya, tadi tuh harusnya ada guys. Tapi nggak tahu kenapa di sini malah nggak ada ya guys. Jadi kita tunggu dulu. Oke, tadi muncul. Sekarang kita coba lihat. Oke, dan ternyata dia langsung diagnosa PC ya. Kayaknya sih ini dia bootingnya bukan ke Windows 11 ya, tapi ke recovery mode ya. Mode recovery yang itu di sistem itu ya, karena biasanya kalau sistemnya biasanya mengalami kesalahan ya atau sistemnya gagal boot,
si Windowsnya gagal boot dia bakal langsung masuk ke recovery mode. Biasanya sih kayak gitu ya. Tapi kita lihat aja dulu. Di sini masih mendiagnosa. Ting ting ting. Samurai, pacet murai. Oke, di sini masih diagnosa ya. Oke guys, jadi di sini ada muncul automatic repair ya, your PC did not start correctly. Kita coba buat langsung restart ke Windowsnya langsung ya. Apakah dia bisa masuk ke Windowsnya? Karena yang paling penting itu bisa masuk ke Windowsnya. Oke, kita tunggu di sini. Oke, di sini kita restart ya. Oke, di sini kita bisa lihat dia layarnya itu seperti mentok. Dia cuman mentok di loading ini Windows Boot Manager ya Pak ya. Oke, tapi di sini nggak ada pergerakan sama sekali ya, gambar dia seakan-akan seperti nge-freeze. Dia kayaknya nge-freeze ini kayaknya nih. Karena kita lihat di sini dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Ini dia nggak menunjukkan gitu. Ya, apakah terjadi mungkin terjadi sesuatu atau mungkin dia tidak mau booting ya. Sini kita bakalan lihat aja ya, kita akan langsung lihat apakah memang dari si sistemnya yang tidak mau booting karena kita sudah menghapus file-filenya atau beberapa hal yang lain. Oke, layarnya menghitam ya, layarnya menghitam. Kita lihat. Oke. Di sini menghitam guys, di sini nge-freeze semua guys layarnya di sini. Nggak ada pergerakan sekalipun, tanda-tanda Windowsnya loading. Layarnya langsung berubah ya jadi kotak, hampir kotak ya. Kita lihat dan dia langsung masuk ke VirtualBox, langsung ada loadingnya. Dia langsung loading seperti biasa. Kira-kira kenapa guys ini terjadi? Padahal kita nggak ada melakukan, padahal tadi kita sudah hapus booting file bootnya, itu sudah kita hapus guys. Kira-kira kenapa dia tetap bisa berjalan atau masih bisa booting? Padahal kita sudah rubah semuanya. Ya, semuanya itu kita sudah rubah semua. Kita sudah hapus file-file boot yang ada di Windows dan juga Season 32. Tapi kenapa dia masih bisa booting? Nah, oke, di sini dia masih booting ya. Ini booting atau getting ready karena tadi kita sudah hapus VM terus kita bikin yang baru kan. Yang otomatis itu juga bikin PC virtual baru sih. Ya walaupun begitu ya udahlah. Dan tiba-tiba ke komennya ini langsung ada ini guys. Tuh. Langsung ada komen seperti itu. Ya. Dan mouse kita sudah muncul di sini, mouse dari VM-nya ya. Dan ternyata kita bisa masuk ke dalam Windows guys. Kita masih bisa masuk ke dalam Windows 11-nya. Ya maksudnya ini masih di bagian loading sih. Ya tapi ini kita bisa mengindikasikan kalau kita sudah bisa masuk Windows. Karena apa? Karena kalau setelah booting kan dia selesai tuh. File bootnya harusnya nggak dipakai lagi ketika bootingnya sudah selesai atau ketika sudah masuk Windows. Oke, kita tunggu di sini. Oke, Uma Velas.
di sini ternyata kita bisa masuk ke dalam Windows-nya guys. Kita ternyata di sini bisa masuk ke login screen bahkan ya. Tadi itu kita kira hampir tidak masuk ke dalam Windows ya. Oke, kita tunggu apakah dia masih bisa berjalan atau enggak. Biasanya di sini kita laptopnya di sini agak lambat, tapi tidak apa-apa karena yang penting bisa jalan ya. Semua. Oke, kita tunggu di sini. Oke, dan dia layarnya menghitam ya. Tadi ada suara apa itu guys? Tadi mendengar suara ya. Dan di sini dia langsung seperti OOB awal ya, kayak OOB awal yang kalau kita baru install Windows kita disuruh bikin user, atau pas kita baru beli laptop baru biasanya langsung muncul preparing ini dulu kan. Itu biasanya kalau pas install Windows sih langsung muncul ya. Dan langsung muncul OOB-nya Windows nih. Ya. Oke, di sini Mas. Ini kita disuruh nunggu berapa menit ya? Mungkin aneh ya. Kita tunggu di sini atau kita skip dulu ya. Mana nih? Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam setup Windows-nya ya, seperti Windows baru pada umumnya. Oke, di sini layarnya tiba-tiba sedikit menghitam, bukan menghitam, benar menghitam ini. Oke. Dan di sini kita akan meng-setup Windows kita seperti biasanya, dan kita akan lihat. Oke, di sini Windowsnya sudah masuk, kita sudah masuk dalam Windows-nya. Di sini ya suara startupnya juga terdengar walaupun sedikit terpatah, tapi tidak apa-apa, itu juga nggak terlalu penting buat kita di sini. Dan kita bisa melihat di sini Windows-nya seperti seakan ini berjalan normal guys, tidak ada hal apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi ya. Di sini kita bisa lihat semuanya bahkan berjalan dengan cukup baik bahkan ya. Di sini kita bisa lihat, kita bisa buka apa saja yang kita inginkan di sini ya. Dan kita akan coba buat ganti tema ya, karena kebetulan kita nggak aktivasi belum tidak teraktivasi Windows-nya ya, karena ini di virtual machine, ngapain juga aktifin juga. Nah, di sini kita akan ganti temanya ya. Di sini kita coba masuk ke mode penuh, karena kini di sana kita sudah install VirtualBox Edition ya. Drivernya itu kita sudah install di sini, saya bisa ya. Oke. Dan di sini kita bisa lihat ada temanya di sini banyak. Kita akan cari tema yang bagian dark ini ya. Apa itu aja? Oke, di sini agak sedikit lambat ya. Dan ternyata di sini bisa berjalan normal seperti yang tadi kita bilang. Kenapa? Karena padahal di sini kita sudah menghapus file-file yang ada di dalam si Windows-nya ini. Kita sudah hapus semuanya. Kita sudah hapus semua file yang ada bootnya di dalam folder Windows dan juga di folder System 32. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena
sebenarnya ada satu hal yang tidak kita ketahui, bahwa sebenarnya Windows itu punya dua partisi. Ya, Windows itu punya dua partisi. Ya sebenarnya satu atau enggak dua. Bisa punya dua, bisa juga punya satu. Ya. Jadi secara umum Windows itu punya dua partisi, satu partisi, tapi ada yang sampai dua partisi lebih. Itulah kenapa kalau kita buka kita lihat kalau di disk drive C itu ya, itu kok jumlahnya kayak kurang, padahal di misal kalau kita beli laptop yang ukurannya 512 GB ya, benar-benar partisinya cuman disk C aja ya, cuman ada disk C, harusnya kan 512 GB itu. Tapi kenapa pas dilihat ternyata bukan 512 GB. Nah, itu karena di situ tuh ada dua partisi, yaitu partisi EV dan juga partisi recovery, atau mungkin disebutnya partisi reserved ya, reversed atau reserved tuh, yang berfungsi buat bikin si Windows ini masuk. Jadi yang kita hapus tadi di sistem 32 dan Windows itu cuman menghilangkan UI-nya aja, atau menghilangkan tampilan dari si Windows-nya. Makanya kenapa si Windows-nya tadi booting tapi nggak ada logonya, nggak ada gerakannya. Kenapa? Karena dia itu guys, file booting yang dari Windows 10 itu yang dari folder Windows itu nggak ada guys. Jadi mau bagaimanapun kita bakalan nanti pas bootingnya ya begitulah, tidak ada tampilan UI-nya, tapi bisa langsung masuk ke Windows karena si partisi boot yang sebenarnya itu ada di folder bukan folder sih, ada di partisi EV kalau kalian tahu. Oke. Oke, jadi kita bakal lihat di sini ya. Oke, di sini Windowsnya agak nge-freeze tiba-tiba ya. Tapi kita tunggu di sini. Oke. Dan di sini kita ada dua partisi ya di sini. Oke. Dan di sini tiba-tiba kebuka setting ya guys ya. Apakah ini saking nge-lag-nya Windows ini? Ya aneh. Jadi intinya adalah kenapa dia masih bisa booting ya, walaupun tadi nggak ada tampilan UI-nya atau loading screen-nya itu tidak ada, karena satu, dia itu karena partisi boot yang sebenarnya itu ada di partisi EV atau partisi yang dia tidak memiliki mount point atau letter, jadi tidak bisa dilihat ya seperti ini, karena biasanya partisi EV itu biasanya berukuran 100 MB-an ya, kecil-kecil, rata-rata kecil ukurannya. Yang bisa dilihat di sini EV System Partition, terus satu lagi di partisi recovery, ini biasanya yang tadi yang preparing automatic repair, dan ini adalah partisi Windows dan partisi data yang sudah kita bikin. Jadi begitu aja guys dari eksperimen kita hari ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lakukan eksperimen ini di PC asli ya. Walaupun tampaknya masih bisa masuk ke dalam Windows, jangan pernah sekali-kali dilakukan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.